Kalau di 4K itu berat yang mana sih? Gue belum coba juga men, nggak bisa ngomong. Menurut gua GTX 1080 Ti Extreme. Fuck! Ya harusnya itunya ke atasin anjing. Kalau gitu tempat gede banget badan lo tuh, ketutup anjing. Sedih gua lihat diri gua segini. What's up? Balik lagi dulu San.id. Kali ini gua mau nge-review GTX 1080 Ti Founders Edition. Nah, mau tahu gimana? Kita bahas sekarang. Sepuluh Ti ini berarsitekturkan Pascal dengan 28 streaming multiprosesor 3584 CUDA cores. Base clock 1080 Ti Founders Edition ini adalah 1480. Sedangkan boost clocknya 1584. Memori 1080 Ti Founders Edition ini sebesar 11 GB GDDR5X. Clock memorinya 1376 dan memori interface-nya 352 bit. Gue emang nggak punya GTX 1080 Founders Edition untuk membandingkan performance dan membandingkan beda fisiknya. Tapi gue punya Galaxy GTX 1080 Extreme OC untuk membandingkan performance-nya. Nah, untuk membandingkan bentuk fisiknya, kalian cari aja ke Mbah Google. Nah, kalian bandingkan di sana dengan GTX 1080 Founders Edition. Tapi kalau menurut gua, beda fisiknya tuh hampir sama persis dengan GTX 1080 Founders Edition. Hampir nggak ada perbedaan. Nah, kalau kalian mau tahu gimana si seksi ini ditelanjangkan, kalian bisa lihat gambar di sini dan gambar di sini. Nah, ini adalah bagian belakang dan ini adalah bagian depan. Nah, kalian bisa menikmatinya ketika dia ditelanjangkan. Koneksi display yang disediakan di GTX 1080 Ti Founders Edition ini ada 3 display port dan ada 1 HDMI. Nvidia 1080 Ti Founders Edition ini pastinya mendukung SLI. Dan Nvidia menyarankan menggunakan SLI Bridge High Bandwidth untuk mendapatkan hasil yang memuaskan untuk konfigurasi SLI. Untuk powernya sendiri, GTX 1080 Ti ini menggunakan 8+6 power pin. Dengan konfigurasi seperti ini, power draw yang dihasilkan mungkin sekitar 300 watt bila menggunakan penuh power dari PSU-nya. Walaupun secara default, VGA ini gak membutuhkan hingga 300 watt. Nah, mungkin terlalu banyak basa-basi, sekarang kita langsung aja tes performance-nya. Sistem rig yang gua pakai adalah CPU-nya Core i7 6700K yang berjalan pada clock 4,5 GHz. Memorinya Avexir Blitz 2x8 GB 3000 MHz. Mobonya gua pakai Asus Maximus 8 Formula. Power supply-nya Thermaltake Top Power Grand RGB 750 watt. Coolingnya gua pakai Deepcool Captain 240X. Mari kita lihat benchmarknya. Di 3D Mark Firestrike Extreme kenaikan performance dari 1080 hampir 30%. Sedangkan di Firestrike Ultra kenaikan performance-nya hampir 28%. Di 3D Mark 11 Performance Preset, kenaikan yang diraih dari Galaxy 1080 Extreme OC adalah 24%. Sekarang kita coba lihat di benchmark Synthetic Direct 12, yaitu Time Spike. Kenaikan yang diperoleh 26% lebih. Oke, sekarang mari kita lihat pada pengujian gamenya. What's up, welcome back with me, Rodi Situmorang, hoster ganteng idaman. Boom. Oke, sekarang gua mau main Doom di VGA GTX 1080 Ti. Gimana performance GTX 1080 Ti ini ketika bermain di 4K dengan ultra preset? Gua mau ngasih tahu settingan yang gua pakai di Doom ini. Gua pakai resolusi 4K, grafiknya pakai Vulkan dengan preset ultra. Oke, langsung aja kita tes ke gamenya. Wush. Sini kalau gua ngeliat udah dapat sekitar 70 sampai 80 fps. Goblok. Kok nggak mati-mati? Wah, ada cewek telanjang. Rata-rata fps yang gua dapatkan di sini sekitar 70 sampai 80 fps. Nah, menurut gua GTX 1080 Ti ini udah mantep banget pastinya tuh di resolusi 4K. Jadi misalnya kalau kalian main gamenya di resolusi Full HD atau 2K gitu,
Menurut gua itu kurang worth it banget untuk VGA ini. Kalian harus upgrade monitor kalian ke 4K biar bisa ngerasain gimana performance si GTX 1080 Ti Founders Edition. Nah, pas gua ngadepin tuh gua dapat 120 sampai 130 fps. Kalau kalian mau 130 fps mulu, berarti kalian harus ngadep pintu mulu. Apa. Nah, gua juga punya hasil benchmark dari game-game lain. Berikut hasil benchmarknya. Pada game Ashes of the Singularity, GTX 1080 Ti ini mendapatkan average 72 fps di resolusi 2K. Sedangkan pada resolusi 4K mendapatkan average 60 fps. Perbedaan yang lumayan cukup jauh dengan 1080 Extreme OC dari Galak. Pada game GTA 5 di resolusi 2K mendapatkan rata-rata 115 fps, sedangkan pada resolusi 4K rata-rata mendapatkan 79 fps. Di sini 1080 ESOC tidak terlalu tertinggal jauh, hanya berkisar 6 fps saja. Pada game Tomb Raider, 1080 Extreme OC kembali tertinggal oleh GTX 1080 Ti. Pada resolusi 2K, GTX 1080 Ti ini mendapatkan rata-rata 100 fps, sedangkan 1080 Extreme OC hanya 83 fps. Dan di resolusi 4K, 1080 Ti ini mendapatkan rata-rata 60 fps dan 44 fps untuk 1080 Extreme OC. Pada konsumsi dayanya, pada idle, GTX 1080 Ti ini mencatat sekitar 65 watt. Nah, ketika GTX 1080 Ti ini di full load, semua sistem tercatat memakan daya sekitar 335 watt. Menurut gua, VGA GTX 1080 Ti Founders Edition ini cocok banget untuk user entusias yang senang bermain game di resolusi 4K. Rata-rata game yang kita coba bisa mendapatkan 60 fps pada resolusi 4K, di mana 60 fps itu sudah nyaman banget untuk mendapatkan pengalaman main yang maksimal. Sekarang tinggal kalian aja pilih CPU yang baik dan tepat untuk mendapatkan pengalaman bermain yang maksimal. Oke, sekian dulu review GTX 1080 Ti Founders Edition ini. Komen di bawah ini kasih pendapat kalian tentang GTX 1080 Ti Founders Edition ini. Oh ya, komen di bawah ini kalau kalian setuju gua compare 1080 Ti ini di prosesor Ryzen 1800X, Intel i7 6900K, Intel Kaby Lake 7700K, atau mungkin gua bakal compare GTX 1080 Ti ini di prosesor G4560 yang paling kere-kere hore. Oke, sekian dulu video ini. Kalau kalian suka tinggal klik like, kalau kalian nggak suka jangan klik dislike. Kalau kalian merasa video ini bermanfaat, kalian tinggal share video ini. Kalau kalian suka channel ini, kalian tinggal subscribe ulasan.id. Sekian dulu, gua Rodi pamit undur diri. Dadah.